Assalamualaikum Teh. Ega, Ririn. Waalaikumsalam. Rin, aku jadi MC. Ntar langsung aja. Oh iya, kamu MC. Iya, langsung aja dah kalau udah datang Teh Ivanya biasanya langsung mulai. Oh, oke oke siap. Ntar Oke. Taifa ya. Ya, Hehe, onegaishimasu. semangat Bun. Bismillah.
Assalamualaikum teman-teman, apakah bisa bantu ngechat di grup WhatsApp? Ada siapa ya? Teh Iva belum bergabung ya? Iya, ada Naneng Baby. Indah bisa dimulai aja. Ya. Kalau Teh Ivanya udah ada. Belum ada, tapi nggak apa-apa dibuka dulu aja teh. Oh, dibuka dulu aja. Kalau misalnya. Ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita hari ini dapat berkumpul lagi di Tarbiyatul Aulad ya, dengan tema pendidikan sosial BA. Solawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan kita semua umat akhir zaman. Ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari weekday ya, mungkin yang ada yang kerja, ada yang menjadi kesehariannya sebagai ibu rumah tangga ataupun yang lain ya, mengerjakan yang hal lain. Semoga setiap langkah dan niat kita dalam menuntut ilmu ini menjadi wasilah lahirnya generasi soleha dan solihah ya. Eh, Sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita awali dulu dengan doa pembuka, itu surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa sebelum belajar agar dimudahkan dalam memahami ilmu yang akan disampaikan. Al-Fatihah dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah ya, Teh Ivanya udah hadir ya? Halo, Nah, kayaknya itu. Udah. bukan Nur Afifah, bukan ya? Iya, itu Teh Iva. Oh, Teh Iva. Teh Iva, apakah sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Iya, Teh. Iya, Punten kita tadi. Punten. langsung saja ya ke pembicara kita hari ini, Teh Iva, dengan tema pendidikan sosial B dari karya Dr. Abdullah Nasih Ulwah ya.
Silahkan Teh Iva. Iya. Jazakallah khair, Teh Afifa. Namanya mirip ya. Nah, coba Ya, saya mirip. kita tuker. Nah, coba ya, mau sharing. Ah, hmm, hmm, hmm. Sudah masuk kata? Bentar, sebentar. Hmm, hmm. Udah masuk ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali ya agenda belajar bersama kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdullah Nasiulwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva, anggota Halaqah Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing hasil rangkuman dari apa yang saya baca, sekaligus mungkin ada beberapa tambahan nih dari kajian Ustadz Muhammad Soleh Drahem terkait kitab ini. Insya Allah siang ini kita akan masuk ke bagian kedua dalam tanggung jawab pendidikan sosial, yakni menjaga hak orang lain. Ya. Nah, jadi berikut adalah mukadimah atau pembuka yang penulis sebutkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad sebelum membahas lebih detail tentang bagian kedua dalam tanggung jawab pendidikan sosial, yakni menjaga hak orang lain. Bahwa yang pertama, dasar terpenting yang harus ditegakkan dalam berinteraksi sosial adalah landasan keimanan dan ketakwaan. Dan sehingga poin ini akan berhubungan ya dengan poin kedua, yakni pendidikan sosial pada diri anak akan menjadi sempurna dengan makna yang tinggi dan tujuan yang paling sempurna. Nanti kita akan banyak temukan ya teteh-teteh ayat maupun hadis yang berhubungan dengan perintah untuk menjaga hak orang lain ini tuh diawali dengan perintah untuk menyembah Allah gitu. Contohnya di surat An-Nisa ayat 36 ya, yang bunyinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan seterusnya. Seperti kita tahu, Al-Quran ini kan mukjizat ya, di mana mungkin ada yang pernah dengar juga, pernah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Abdul Bari, pernah mengisi di komunitas sahabat Al-Quran bahwa ayat-ayat Al-Quran itu penuh makna. Termasuk ketika ada perintah yang saling berdampingan dalam ayat yang sama. Di sini Allah menyandingkan berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan seterusnya ini dengan perintah untuk bertauhid. Di mana tauhid ini inti agama Islam ya. Hal ini menunjukkan bahwa perintah berbuat baik atau menjaga hak orang lain ini merupakan sesuatu yang sangat penting gitu, ibadah yang pahalanya besar seperti itu. Maka di sini baik untuk diri kita sendiri sebagai individu gitu, maupun ketika menyampaikan kepada anak-anak gitu, bahwa kita perlu menekankan bahwa menjaga hak orang lain ini kita lakukan dalam rangka beribadah gitu. Ustadz Muhammad Soleh Dirhem ini dalam kajian terkait bab ini juga menyebutkan ya, karena memang sulit ya teteh-teteh, kita semua juga tentu sudah merasakan gitu bahwa menjaga hak orang lain ini dalam tanda kutip beban gitu ya.
Terlebih di masa kini yang sebetulnya itu mudah ya kita hidup tanpa harus banyak berinteraksi dengan orang lain dan cukup menjaga hubungan transaksional aja gitu sebetulnya ya. Bahkan di Jepang juga ada fenomena hikimori ya kalau nggak salah ya, yang ada seseorang yang menarik diri sepenuhnya gitu dari interaksi sosial gitu. Karena sekarang juga mau makan itu bisa beli lewat daring gitu ya, beli obat gitu. Bahkan konsultasi juga bisa lewat daring, uang bisa dikirim transfer dan lain sebagainya. Jadi ya memang sudah ujiannya gitu ya di masa ini gitu. Sehingga kita kembalikan lagi gitu bahwa kita melakukan ini gitu landasannya adalah perintah Allah dan tujuannya adalah biar Allah ridho seperti itu. Kemudian di poin ketiga dalam mukadimah menjaga hak orang lain ini adalah dasar-dasar kejiwaan yang mulia, takwa, persaudaraan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, memaafkan orang lain dan keberanian itu adalah ruh gitu ya, seperti yang sudah dibahas sama Teh Faiza ya, bahwa dasar-dasar kejiwaan tersebut itu adalah ruh, sedangkan menjaga hak orang lain ini adalah manifestasi atau fisiknya gitu. Jadi nanti di lapangan apabila anak sudah tertanam dasar-dasar kejiwaan yang mulia yang sudah dibahas di poin A ya yang sebelumnya akan kelihatan gitu bagaimana ketika nanti ia berinteraksi gitu. Tidak hanya mementingkan hak-haknya tapi dia juga memperhatikan hak orang lain. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang dibahas detail di kitab ini itu ada 6 ya terkait menjaga hak orang lain. Yang pertama hak orang tua, kemudian akan dibahas juga hak kerabat, tetangga, guru, bahkan hak teman gitu ya. Ada juga haknya dan hak orang yang lebih tua. Tapi di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan hak orang tua. Saya akan sharing tentang hak orang tua dan hak kerabat. Gitu. Yang pertama kita akan masuk di hak orang tua. Ya, jadi ada beberapa wasiat Rasulullah gitu ya terkait hak orang tua ini. Yang pertama adalah ridho Allah berada dalam keridoan kedua orang tua. Nah, ini merupakan hadisnya ya. Tidaklah seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua yang muslim dan senantiasa berbakti kepadanya kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu surga. Bila orang tuanya tinggal seorang, maka ia akan mendapat satu pintu. Dan jika salah seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak akan ridho sebelum ia ridho. Ada yang bertanya, meskipun keduanya zalim, Nabi menjawab, iya, meskipun keduanya zalim. Bukan hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada yang hadis yang kedua, ridho Allah berada di keridoan kedua orang tua. Dan murka Allah berada di kemurkaan kedua orang tua. Riwayat Abdullah bin Amr bin As. Ini yang mengapa jadinya penting gitu ya kita mengajarkan anak-anak tentang hak-hak orang tua. Bukan fokus kita ingin dihormati atau bagaimana, tapi kita tentunya ingin ya anak kita berada dalam ridho Allah gitu. Dan sebetulnya memang dua sisi gitu ya. Kita sebagai orang tua mudah-mudahan menjadi bapak dan ibu yang mudah ridho gitu kepada anak-anaknya. Kita usahakan selalu ridho agar Allah juga bantu gitu urusan anak-anak. Tapi di sisi lain Allah juga akan melihat bagaimana anak-anak ini akan memenuhi hak-hak kita gitu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban terkait perbuatan mereka. Itulah mengapa menjadi penting ya kita mengenalkan dan mendidik kepada anak terkait hal ini seperti itu. Kemudian yang kedua wasiat dari Rasulullah. Nah, berbuat baik kepada keduanya lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah. Ini ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apakah aku boleh berjihad? Beliau menjawab, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Ia menjawab, iya. Nabi bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Ini ada juga yang hadis lain gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami yang mendatangi Nabi kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berjihad dan aku datang meminta pendapatmu. Nabi menjawab, apakah kamu masih mempunyai ibu? Ia menjawab, iya. Nabi bersabda, berbaktilah kepadanya karena surga berada di bawah telapak kakinya. Gitu.
Jadi kalau dari kajian Ustadz gitu ya terkait hal ini itu sebetulnya memang kalau misalnya nanti boleh koreksi ya Teteh kalau misalnya saya ternyata lupa ini yang disampaikan. Jadi ketika gitu ya, jihad ketika akan perang ya sebetulnya sudah dihitung gitu ya kebutuhan pasukannya kira-kira berapa gitu. Dan ini tuh yang datang itu tambahan gitu ya hitungannya sudah tambahan gitu. Dan ketika bertanya apakah boleh berjihad gitu ternyata Rasulullah menjawab eh, ketika masih ada orang tua berbakti kepada keduanya gitu ya. Jadi lebih diutamakan gitu daripada jihad fisabilillah. Padahal kita tahu ya kalau jihad fisabilillah waktu itu gitu ya maksudnya jihad itu untuk membela agama Allah gitu ya. Kalau menang nanti eh, Islam juga semakin kuat dan akan semakin tersebar gitu. Tapi ternyata eh, lebih diutamakan gitu daripada jihad itu berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Seperti itu. Kemudian ini hak orang tua ya terkait hak orang tua yang ketiga adalah wasiat dari Rasulullah adalah mendoakan mereka setelah tiada dan memuliakan teman dekatnya. Ya. Jadi ini ada apa namanya riwayat ya setelah mati mayit akan diangkat derajatnya kemudian berkata wahai Robku ada apa ini gitu. Jadi eh, ada perbincangan ini gitu ya di hadis ada perbincangan ini ketika nanti di akhirat. Mayit diangkat derajatnya kemudian berkata wahai Rabbku ada apa ini Allah berfirman anakmu memohonkan ampunan untukmu. Gitu. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian ada riwayat lain ya terkait hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Malik bin Robi'ah. Ia berkata, tatkala kami berada di samping Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tuaku sepeninggalnya? Nabi menjawab, iya ada. Mendoakan keduanya, memintakan ampunan, melaksanakan janjinya, memuliakan temannya, menyambung tali persaudaraan yang tidak dapat dihubungkan kecuali dengan keduanya. Jadi eh, di dalam Islam itu bahkan setelah orang tua meninggal itu sudah ada ya tuntunannya bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal seperti itu. Jadi yang pertama mendoakan gitu, kemudian ketika mendoakan juga memintakan ampunan gitu. Dan melaksanakan janji. Jadi misalnya kita tahu gitu orang tua kita mempunyai janji gitu kepada orang lain, kita tunaikan gitu. Misalnya kita tahu janji tersebut belum dilaksanakan gitu hingga ajal orang tua misal. Kemudian memuliakan temannya juga gitu. Ketika kita tahu teman-teman karib orang tua itu siapa saja gitu. Nah, kita sebagai orang tua juga nantinya akan ini ya mengenalkan ke anak juga gitu ya teman-teman kita seperti itu dan menyambung tali persaudaraan orang tua. Nah, yang keempat terkait hak orang tua adalah mendahulukan bakti kepada ibu. Mendahulukan bakti kepada ibu terlebih dahulu, kemudian kepada bapak. Jadi ini itu ada hadisnya ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Seseorang datang untuk menjumpai Rasulullah, lalu bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi ya, ini untuk yang ketiga kali, siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Dan orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Nah, di kitab ini itu disebutkan ya, mengapa agama Islam ini lebih mengutamakan ibu untuk mendapatkan perlakuan baik dari anak, karena ada dua sebab. Yang pertama, perhatian seorang ibu saat mengandung, melahirkan, menyusui, menangani urusan anak, dan mendidiknya yang ukurannya lebih banyak daripada bapak. Karena memang fitrahnya yang bisa mengandung, melahirkan, menyusui itu hanya perempuan ya. Jadi perhatian seorang ibu ini lebih banyak gitu di dalam urusan anak gitu. Terlebih memang ayah gitu ya laki-laki itu adalah kewajibannya mencari nafkah gitu yang mana mencari nafkah mungkin keluar rumah gitu ya. Jadi yang banyak berinteraksi dengan anak itu adalah ibu gitu. Di sini ada kisah ya yang mau saya bacakan di sini tentang eh, kisah Arab Badui ketika menggendong ibunya pada saat tawaf.
Di dalam Majmu' al-Zawaid disebutkan bahwa seseorang telah datang kepada Nabi. Wahai Iya. Rasulullah, ya, baik. Oh bukan ya. Ya. Oh, ya. Sesungguhnya aku telah menggendong ibuku sejauh 2 farsah di bawah terik matahari yang sekiranya sepotong daging diletakkan di bawahnya niscaya akan matang. Jadi panas banget gitu ya teteh-teteh menggendong ibunya di tengah terik matahari yang lagi panas banget seperti itu. Dengan itu apakah aku telah bersyukur kepadanya? Nabi menjawab, mudah-mudahan itu sebanding dengan 1 hentakan saat ia melahirkan. Jadi eh, ini ya keutamaan ibu juga ya yang disebutkan di dalam kisah ini bahwa menggendong meng- dibilang waktu itu menggendong di bawah terik matahari pun itu nggak mudah-mudahan gitu ya sebanding gitu ya dengan 1 hentakan yang mana berarti dalam artian nggak bisa dibandingkan gitu. Kemudian yang kedua, seorang ibu lebih banyak belas kasih, penjagaan dan perhatiannya daripada ayah. Karena secara kodrat itu wanita memang memiliki kelembutan, kecintaan, dan kasih sayang yang lebih besar daripada laki-laki. Dan ada kalanya ketika anak menyepelekan hak ibunya karena melihat sikap kelembutan, belas kasih, dan sayang kepadanya. Oleh karenanya, syariat Islam mewasiatkan kepada anak agar lebih banyak berbakti dan taat kepadanya. Tuh. Jadi mungkin karena melihat ibunya itu penuh kasih gitu ya. Jadi apa ya? hmm, Taken for granted gitu ya teteh-teteh mungkin di sini itu. Jadi ketika melihat ibunya pasti akan memaafkan itu eh, khawatir anak itu akan lebih menyepelekan gitu hak ibunya. Oleh karenanya syariat Islam ini mewasiatkan agar lebih banyak berbakti gitu. Di sini juga ada kisah Alqomah gitu ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan di poin yang lain. Bentar. Nah, yang kelima, ini ada adab berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada surah Al-Isra ayat 23-24 dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di sini saya pernah dengar ini ya teteh-teteh, perintah berbuat baik itu kan ihsan ya, perbuatan berbuat baik kepada kedua orang tua itu menggunakan kata ihsan gitu. Kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, ihsan itu memberi lebih daripada yang diminta, seperti itu. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu, ya mungkin ada orang tua yang legowo gitu ya, maksudnya nggak perlu seperti itu gitu ya. Misalnya kita mau melakukan apa, orang tua bilang enggak gitu. Tapi di Islam sebetulnya sudah ada tuntutannya gitu. Tuntunannya apa saja yang bagaimana ada berbakti kepada kedua orang tua. Di kitab ini juga penulis merinci ya apa saja sih adab berbakti kepada kedua orang tua. Ini saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, menaati segala perintah kedua orang tua kecuali dalam persoalan yang bersifat maksiat. Tuh, jadi menaati semua perintah kedua orang tua ya. Yang kedua, berbicara yang lembut dan sopan kepada mereka. Yang ketiga, berdiri menghormatinya tatkala ia masuk menghampiri. Jadi yang kedua ini berbicara yang lembut dan sopan kepada mereka. Jadi kalau misalnya mungkin anak-anak belum tahu gitu ya, jadi teriak-teriak kita ingatkan gitu ya bahwa eh, bicaranya yang lembut gitu ya, bicara yang lembut misalnya teriak-teriak kepada suami gitu ya, kita bisa ingatkan juga berbicara yang lembut ya. Nanti sebaliknya bisa kalau misalnya waktu berteriak-teriak pada kita, suami bisa bantu ingatkan dalam rangka mendidik juga gitu ya teteh, karena mungkin anak-anak juga masih belum tahu. Kemudian berdiri menghormatinya. Jadi ketika eh, mungkin bapaknya anak-anak pulang gitu ya, pulang kerja atau dari mana, kita ajak anak kita ajari ketika datang, kita berdiri menghampiri gitu ya, ajak anak-anak untuk selanjutnya mencium tangannya di waktu pagi dan sore, serta setiap kesempatan tertentu, seperti itu. Kemudian menjaga nama baik, kehormatan, dan harta keduanya. Jadi ini sekaligus buat kita ya, ketika kita menceritakan kepada anak itu juga terkait suami gitu ya, kita menjaga gitu ya, menceritakan hal-hal yang baik-baik saja seperti itu. Kemudian memuliakan dan memberi apa yang mereka minta.
bermusyawarah dengannya pada setiap perkara dan pekerjaan, memperbanyak doa dan istighfar bagi keduanya, tidak mencela orang tua manakala mengerjakan sesuatu yang tidak memuaskan. Nah, ini ada contoh yang menarik dari Ustadz oleh Drahem ya. Contoh hal ini tuh termasuk ini teteh-teteh mungkin karena orang tua kita juga udah semakin sepuh ya. Kemudian mungkin harusnya sudah mulai menjaga kesehatan gitu ya, menjaga makan gitu ya. Kalau misalnya namanya orang tua juga ya mungkin sulit gitu setelah sekian lama tidak ada pantangan gitu, baru ketika usia sepuhnya banyak pantangan gitu ya. Terus kecolok apa kebablasan gitu ya, suatu ketika gitu kebablasan makan sesuatu yang dipantang gitu ya. Mungkin kita juga lupa gitu ya karena khawatir sebetulnya ya, tapi jadi kan udah dikasih tahu misalnya kayak gitu ya, itu juga nggak boleh gitu ya, hati-hati jangan berkata seperti itu gitu. Jadi kita mengingatkannya juga dengan cara yang ihsan gitu ya, dengan baik-baik. Kemudian tidak menertawai ketika datang, kecuali memang pada kesempatan yang pantas untuk tertawa. Selanjutnya, tidak mengambil makanan yang ada di sampingnya. Nah, kalau misalnya dari kajian Ustadz itu, untuk poin ini tuh maksudnya, misalnya ada di depan orang tua gitu ya, misalnya ada di depan orang tua, jadi ketika orang tua sudah melihat terlebih dahulu makanan itu, kita ajarkan anak-anak untuk minta izin dulu kalau misalnya mau mengambil gitu ya. Misal kita makan bersama gitu, terus di depan suami gitu, misalnya di depan bapaknya anak-anak ada makanan terus anak pengen gitu ya. Kita ajarkan untuk minta izin, Bapak boleh nggak minta makanan itu seperti itu. Selanjutnya tidak mendahului mengambil makan sebelum keduanya gitu. Bahkan ini kalau misalnya ini ya di saya orang tua saya ajarkan termasuk ke kakek nenek itu ya, kakek nenek itu saya nggak tahu apakah ini di eh, umumnya di Jawa atau bagaimana. Jadi kalau misalnya masak itu dipisahkan dulu gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada bapak belum datang itu dipisahkan dulu gitu. Misalnya anak-anak udah lapar gitu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk menunggu, dipisahkan dulu gitu makanannya gitu. Jadi diambilkan dulu seperti itu. Tidak tidur dan berbaring, padahal keduanya duduk kecuali diizinkan olehnya gitu. Kemudian tidak duduk berselanjur kaki di hadapannya, tidak masuk mendahulunya dan berjalan di depannya. Jika mereka berdua kedatangan tamu, maka hendaklah duduk di samping pintu dan memperhatikan pandangannya. Barangkali mereka akan memerintahkan sesuatu secara diam-diam. Mengerjakan sesuatu yang membuat keduanya senang tanpa disuruh olehnya. Tidak mengangkat suara dengan keras di hadapannya. Jadi ini cukup detail ya tuntunannya sebetulnya ya, teteh-teteh. Tidak memotong pembicaraannya, tidak keluar rumah sebelum mendapatkan izinnya, tidak mengganggu saat mereka tidur, tidak lebih mengutamakan istri dan anak daripada mereka berdua. Ini ya terutama sekarang mungkin eh, eh, kayak banyak ini ya pilih istri atau pilih mertua gitu ya. Jadi kalau kita sebagai istri juga memposisikan untuk mengingatkan gitu ya, mengingatkan suami juga bahwa untuk bakti lebih mengutamakan kepada ibu gitu ya, kepada orang tuanya gitu. Kemudian segera memenuhi panggilannya, memuliakan teman-temannya ketika ia masih hidup atau setelah meninggalnya, tidak berteman dengan orang yang tidak berbuat baik dengan orang tuanya, mendoakan mereka setelah meninggal, karena keduanya akan mendapatkan manfaat doa tersebut. Jadi ada tuntunannya lengkap ya, teteh-teteh rinci seperti itu. Nanti yang mudah-mudahan kita eh, bisa pelan-pelan mendidik anak-anak kita gitu ya, membiasakan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini ada kisah salafus saleh dalam beretika kepada orang tua. Jadi menurut saya pribadi, kitab ini tuh ini ya, kitab Tarbiyatul Aulad ini eh, menambah eh, menarik karena memasukkan kisah-kisah salafus saleh gitu. Jadi selain selain tuntunannya seperti apa, juga disampaikan juga gitu ya oleh penulis kisah-kisah terkait apa yang disampaikan. Jadi
kita sendiri juga bisa ini ya meniru gitu ya. Mudah-mudahan bisa meniru. Ini adalah terkait kisah Fadl bin Yahya. Diriwayatkan di dalam Uyunul Ahbar bahwa Ma'mun berkata, aku belum pernah melihat orang yang paling berbakti kepada ayahnya daripada Fadl bin Yahya. Salah satu wujud baktinya, Yahya, ayahnya, selalu berwudu dengan air hangat. Ketika mereka berada di dalam penjara, petugas penjara melarang untuk memasukkan kayu bakar pada malam yang dingin. Maka tatkala Yahya sedang tidur, Fadl bangun dan mendekati botol yang biasa digunakan menghangatkan air. Kemudian ia mengisinya dan mendekatkannya pada api lampu. Dia tetap berdiri dengan memegang botol tersebut hingga pagi hari. Semua ini ia lakukan demi baktinya kepada ayahnya agar dapat berwudu dengan air hangat. Gitu ya, Masya Allah. Memang ketika kita menyimak kisah-kisah salafus saleh itu ini ya, Masya Allah, bakti orang tuanya itu betul-betul memanifestasikan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi ini di sini karena terbiasa berwudu dengan air hangat gitu. Sehingga anaknya Fadl bin Yahya ini memegang botol di dekat lampu gitu ya kan. Itu lama ya teteh-teteh lampu memanaskan air di dalam botol beda dengan kayu bakar gitu. Dengan tujuan supaya ayahnya itu nanti bisa berwudu dengan air hangat dan ridho gitu ya. Itu. Yang keenam adalah wasiat dari Rasulullah adalah jangan pernah durhaka. Nah, mendurhakai orang tua artinya bermaksiat, menyelisihi dan tidak melaksanakan hak-hak yang semestinya ditunaikan. Ya. Nah, ada hadisnya, 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga atas mereka. Pemabuk, orang yang durhaka kepada orang tua, orang hina yang menempatkan keburukan pada keluarganya gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi diharamkan gitu ya surga atas mereka durhaka kepada orang tua ini. Kemudian ada hadis lain ya, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar itu beliau mengucapkan 3 kali. Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Jadi masuk ke dalam dosa yang paling besar. Sementara kita tahu kalau misalnya seperti mencuri gitu ya atau berbohong itu kan kalau misalnya bertaubat eh, akan di ini ya, maksudnya dimaafkan gitu ya dan tidak disegerakan gitu azabnya. Tapi durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa yang paling besar. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini ada hadis berikutnya. Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, ia mencela ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayahnya. Dia juga mencela ibu orang lain sehingga ia pun mencela ibunya. Gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kalau di tempat saya sih dulu ya teteh-teteh banyak kan waktu masih usia SD dan SMP ya sepertinya yang saling mengolok-olok orang tua gitu ya. Nah, ini kita perlu tekankan kepada anak bahwa eh, jangan sampai gitu ya ketika ketika marah atau ketika lagi berdebat gitu ya dengan temannya sampai keceplosan mengejek orang tua temannya gitu ya karena ini sama saja eh, sama saja dengan mencela orang tuanya sendiri gitu ya karena pasti ketika mencela orang tua anak lain akan dibalas dengan hal yang sama seperti itu. Kemudian ini yang berikutnya diriwayatkan oleh Hakim dan Asy-Syabani dari Abu Bakar bahwa sabda, setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada orang tuanya. Orang tua, sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksanya di dunia sebelum ia mati. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi, eh, ya tadi ya, berhubungan dengan tadi, dosa-dosa yang perbuatan lain itu mungkin baru akan dibalas gitu ya oleh Allah ketika di akhirat gitu ya. Tapi tidak dengan durhaka kepada orang tua gitu akan disegerakan siksanya gitu mungkin siksanya tidak selalu ini ya teteh maksudnya ujian gitu ya maksudnya tidak selalu ujian dunia yang tampak seperti ujian gitu ya kesulitan gitu bisa jadi siksanya itu punten emang agak error
Bisa jadi siksanya itu ini, bisa jadi siksanya itu sulit beribadah gitu ya. Hatinya makin keras itu sebetulnya kan juga ini ya, azab gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada kisah juga diriwayatkan dari Al-Asyabani dan selainnya dari Abu Al-Abbas Al-Asyam dari Al-Awam bin Hausyab. Ia berkata, pada suatu hari aku singgah di perkampungan dan di samping perkampungan tersebut ada tanah pemakaman. Selepas asar, tiba-tiba keluarlah dari salah satu kuburan tersebut seseorang yang kepalanya adalah kepala keledai dan tubuhnya adalah tubuh manusia. Manusia keledai itu berteriak 3 kali, kemudian kuburan tadi tertutup kembali. Tiba-tiba ada seorang nenek yang memintal bulu. Memintal bulu. Seorang wanita berkata, apakah Anda melihat nenek tadi? Aku bertanya, mengapa dengan dia? Wanita itu menjawab, nenek itu adalah ibunya orang ini, manusia keledai. Aku bertanya, bagaimana kejadiannya? Ia menjawab, orang itu adalah peminum khamr. Ketika ia sedang berhenti minum, ibunya berkata kepadanya, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, sampai kapan engkau akan minum khamr? Anaknya menjawab, tidak ada yang engkau kerjakan kecuali berceloteh seperti keledai yang meringkik. Kemudian ia meninggal setelah asar. Setiap hari kuburan itu terbuka dan ia berteriak 3 kali, kemudian tertutup lagi. Ini nauzubillah min dzalik. Padahal memang orang tua itu kan fitrahnya memang suka menasihati ya teteh-teteh. Jadi memang eh, bersabar gitu dengan nasihat yang orang tua berikan. Nah, kisah lain itu adalah kisah Alkoma gitu ya, yang tadi eh, izin saya bacakan. Bentar, Alkoma. Nah, ini dia. Jadi riwayat dari Anas bahwa seorang pemuda pada zaman Nabi yang bernama Alkoma menderita sakit. Sakitnya tidak kunjung sembuh dan justru bertambah parah. Dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun lisannya tidak mampu bergerak. Jadi ini sudah sakaratul maut gitu ya, tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Nabi, maka beliau bertanya apakah ia masih mempunyai kedua orang tua. Dijawab, ayahnya telah meninggal sedangkan ibunya telah tua. Kemudian beliau mengutus seseorang agar memanggil ibunya. Ketika sudah tiba, beliau menanyakan keadaan sebenarnya kepada ibu tersebut. Maka sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, nah ini ya, ia menunaikan sholat begini dan begitu. Jadi maksudnya sholatnya bagus gitu ya, teteh-teteh, sholat wajib dilaksanakan, sholat sunnah dilaksanakan, melaksanakan puasa ini dan itu, begitupun puasa wajib dilakukan, puasa sunnah pun juga. Menyedekahkan banyak uang dan kami tidak tahu berat dan nilainya, atau sangat banyak gitu ya sedekahnya. Nah, jadi kalau dari ibadahnya gitu ya, ibadah wajibnya gitu ya, ibadah kepada Allahnya ditunaikan dengan baik gitu ya. Karena ini juga sahabat Rasulullah ya. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana hubunganmu dengannya gitu. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, aku benar-benar sangat marah kepadanya. Beliau bertanya, mengapa demikian? Sang ibu menjawab, ia lebih mementingkan istrinya daripada aku dan menaatinya dalam segala hal. Kemudian beliau bersabda, kemarahan ibunya telah menghalanginya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini berkaitan juga dengan tadi ya, bahwa siksa siksanya itu disegerakan gitu. Kemudian beliau bersabda, kemudian Rasulullah meminta gitu ya, meminta ibunya untuk memaafkan gitu, tapi ibunya belum belum ridho gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, aku akan membakarnya dengan api gitu. Mendengar sabda beliau itu, sang ibu pun berkata, wahai Rasulullah, dia adalah anak dan buah hatiku. Ini juga berkaitan dengan tadi ya, bahwa ibu itu sudah fitrahnya gitu ya, lembut gitu ya. Bahkan ketika anaknya berbuat salah gitu, tetap sayang gitu ya sebetulnya. Dia adalah anak dan buah hatiku, apakah engkau akan membakarnya di hadapanku? Bagaimana mungkin hatiku kuat menyaksikannya? Nabi bersabda, apakah engkau senang jika Allah mengampuninya? Bila benar, ridhoilah dia. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwa sholat dan sedekahnya tidak ada manfaatnya selama engkau marah kepadanya. Kemudian wanita itu mengangkat tangannya seraya berkata, aku bersaksi kepada Allah dan kepadamu dan siapa saja yang hadir, bahwasanya aku telah memaafkannya. Nabi bersabda, wahai Bilal, pergi dan lihatlah apakah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa jadi ibunya mengucapkannya hanya lantaran malu kepada Rasulullah. Maka Bilal pun pergi dan ketika ia tiba di depan pintu rumah Alqamah, ia mendengarkan ucapan la ilaha illallah. Jadi
akhirnya bisa ya mengucapkan la ilaha illallah, dan Alqamah meninggal pada hari itu, kemudian dikuburkan dan dikafani. Nabi pun mensolatkannya. Seperti itu. Ini adalah kisah bagaimana ternyata sholat dan sedekahnya itu nggak berarti gitu ya ketika durhaka kepada orang tua. Eh, nah, nah, di sini juga disebutkan teteh-teteh di kitabnya, di antara bentuk kedurhakaan adalah yang pertama, anak menatap wajah ayahnya dengan pandangan sinis dan marah gitu ya. Jadi ketika marah itu bahkan belum berucap ya teteh-teteh, ini belum berucap tapi menatap dengan pandangan sinis dan marah ini juga termasuk kedurhakaan seperti itu. Kemudian anak memandang dirinya sama dengan ayahnya. Anak enggan mencium tangan dan mengagungannya. Nah, ini berkaitan dengan merasa dirinya itu lebih baik gitu ya, merasa lebih baik gitu. Jadi sombong, kemudian enggan mencium tangan dan mengagungkannya. Kemudian anak tertipu oleh kedudukan dirinya sehingga ia merasa malu untuk mengenalkan nama ayahnya, apalagi seorang anak berada di kedudukan yang tinggi di suatu lembaga gitu. Jadi ini kalau dari Ustadz itu contohnya misal ini ya, disuruh pura-pura mengaku bukan ayahnya gitu misal, atau kalau lagi jalan kemudian ketemu temannya, ayahnya disuruh disuruh sembunyi dulu karena malu gitu ya, malu mau mengenalkan orang tuanya karena mungkin merasa lebih 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 kedudukannya tinggi gitu, lebih pintar atau lebih lebih banyak hartanya gitu, sehingga malu gitu dengan orang tuanya. Kemudian anak enggan menafkahi orang tuanya yang miskin, sehingga ia memerkarakannya di hadapan hakim agar anak mau memberikan nafkah kepadanya. Dan kedurhakaan yang paling besar adalah seorang anak mengucapkan mencerca dan meninggikan suara di hadapannya dan menyakitinya dengan kata-kata keji dan menyakitkan, menghinakan dan mencela pribadinya. Nah, ini penutupnya teteh-teteh. Jadi keutamaan berbakti kepada kedua orang tua merupakan fondasi utama dari semua bentuk ketaatan. Bahkan ia merupakan titik tolak setiap penunaian hak dalam kehidupan ini. Seorang anak yang mudah terdidik untuk berbakti kepada orang tua akan mudah dididik untuk menghormati tetangga, orang yang lebih dewasa, menghormati guru dan manusia seluruhnya. Jadi di kajian kitab Adabul Mufrad gitu ya oleh Ustadz Adi Hidayat itu juga berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi pembuka juga ya teteh-teteh sebelum adab-adab yang lain gitu. Jadi memang bagus dulu gitu ya, bagus dulu di dalam rumah gitu ya, bagus dulu di dalam rumah sebelum beradab kepada kedua orang 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 lain gitu ya. Jangan sampai gitu ya, nauzubillah gitu. Eh, Kepada orang lain tuh justru baik gitu ya, justru sabar gitu. Tapi ketika sampai di rumah malah eh, perilaku-perilaku yang kurang kurang bagus gitu yang dikeluarkan seperti itu. Dan eh, poin kedua gitu ya, ketika dididik untuk berbakti kepada orang tua akan mudah dididik untuk menghormati tetangga dan lainnya. Karena kita kebayangnya karena tadi eh, ridho Allah itu tergantung dengan ridho orang tua gitu. Jadi ketika eh, sudah melaksanakan hak berbakti kepada orang tua gitu ya, Allah ridho gitu, sehingga Allah sendiri yang akan menuntun gitu ya, menuntun hatinya untuk berbuat baik kepada orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hak kerabat setelah hak orang tua ya. Kerabat adalah orang-orang yang terikat oleh hubungan kekerabatan dan keturunan. Jadi di sini termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki, kakak, adik gitu ya, saudara perempuan, paman dan bibi, keponakan, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, serta paman dan bibi dari pihak ibu dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam dalam Islam itu istilah kerabat itu disebutnya dengan arham gitu ya. Ini berkaitan dengan dua hal gitu. Yang pertama, arham ini kan berasal dari kata ar-Rahim dan ar-Rahman gitu ya, sebagaimana yang tercantum dalam hadis qudsi. Hadis qudsinya. Nah, ini hadis qudsinya gitu ya. Hmm. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Allah, aku adalah Allah dan aku yang Maha Pengasih. Aku menciptakan Rahim, dan aku mengambilkan baginya satu nama dari namaku.
Maka barang siapa yang menyambungnya, niscaya aku menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, niscaya aku memutuskan hubungan dengannya. Jadi ini kan berasal dari kata Ar-Rahim dan Ar-Rahman ya. Sehingga memotivasi untuk berkasih sayang kepada mereka yang mempunyai pertalian kerabat dan nasab. Tuh. Dan Arham ini kan dari kata rahim ya. Jadi kerabat ini merupakan turunan dari silsilah asalnya sebagai penisbatan seseorang. Ini adalah ayat-ayat yang menganjurkan untuk menyambung tali persaudaraan dan memerintahkan berbuat baik kepada kerabat. Ini ada banyak ya teteh-teteh. Ada An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 36, Al-Isra 26, Ar-Rod 25, Muhammad 22 sampai 23. Nah, di sini adalah keutamaan menyambung hubungan kekeluargaan. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita gitu ya, kita memotivasi hal-hal ini gitu ya. Kenapa sih kita perlu menyambung hubungan kekeluargaan gitu. Yang pertama, silaturahmi merupakan bentuk keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Selanjutnya, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Ini sebetulnya masing-masing poinnya ada ininya ya teteh-teteh, ada hmm, ayat Al-Quran atau hadisnya. Nanti mungkin bisa dilihat gitu di kitabnya. Silaturahmi dapat menghindarkan dari kematian yang buruk. Kemudian silaturahmi dapat memakmurkan negeri dan mengembangkan harta benda. Silaturahmi sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Silaturahmi mempermudah penghitungan amal di akhirat dan memasukkan pelakunya ke surga. Orang yang bersilaturahmi akan diangkat ke derajat yang tinggi pada hari akhir. Jadi memang eh, motivasinya di sini dalam kerangka beribadah gitu ya, karena memang susah-susah gampang ya teteh dengan kerabat gitu ya, dengan kekeluargaan itu eh, frekuensinya kan kemungkinan besar sering ya, beda dengan misalnya eh teman gitu ya kan nggak selalu ketemu, sementara kerabat ada yang serumah juga gitu, misal ada yang tiap tiap ada acara akan ketemu gitu ya, jadi eh, memang butuh seninya gitu ya, butuh adatnya gitu untuk berinteraksi dengan kerabat ini gitu. Dan tadi sesuai hadis qudsi ya, siapa yang menyambungkan kekerabatan ini gitu ya akan menyambung denganku gitu, dengan Allah. Dan siapa yang memutuskannya akan putus dengan Allah gitu ya. Kebayang kita teteh kalau putus dengan Allah gitu ya, putus pasti sekaligus putus dengan malaikat juga gitu ya. Kalau misalnya sudah terputus hubungan dengan Allah, dan jadi bagaimana gitu dengan doa-doanya, dengan amal ibadahnya gitu, ketika memutuskan hubungan kekerabatan ini. Nah, ini sebagai penutup. Nah, sebagai penutup ini saya menambahkan dari kajian Ustadz Muhammad Shalih Abraham ya, dan Ustadz Adi Hidayat. eh Kalau dari awal tadi sebetulnya kita fokus kepada pendidikan anak gitu ya, kita fokus kepada anak gitu ya. Mari sejenak kita juga melihat gitu kepada diri kita sendiri yang juga sudah terlebih dahulu menjadi seorang anak gitu ya, sebelum menjadi orang tua. Ustadz menyampaikan bahwa eh, berbahagia dan bersyukurlah gitu jika orang tua kita alhamdulillah masih hidup, terlebih masih lengkap gitu ya di saat kita sudah punya anak juga. Karena itu sebetulnya adalah peluang besar bagi kita gitu. Pertama, itu adalah peluang untuk memberikan contoh real gitu ya untuk mendidik anak. Anak akan melihat gitu bagaimana ya orang tuaku memperlakukan kakek nenek gitu ya. Apakah kita gitu ya orang tuanya sering berkunjung gitu ke orang tua kita dan merasa senang gitu ya dengan kunjungan itu, atau kalau jauh apakah kita gitu sering menelepon mengabari kakek neneknya gitu. Terus bagaimana gitu ya kita berbicara kepada kedua orang tua kita, kepada kakak adik kita gitu ya, kepada saudara-saudara kita, apakah kita menyambung silaturahmi gitu. Dan berikutnya, selain peluang itu gitu ya, memberikan contoh real, ini adalah peluang juga gitu untuk menjemput ridha Allah itu. Seperti yang tadi ya, ridha Allah itu tergantung ridha orang tua gitu. Sehingga ketika kita sebagai orang tua mengupayakan yang terbaik gitu ya dalam berbuat ihsan kepada orang tua kita gitu, kemudian berbuat ihsan kepada orang lain juga, mudah-mudahan gitu atas izin Allah akan terasa mudah urusan-urusan kita, termasuk urusan mendidik anak. Karena kebayang ya teteh-teteh,
Kalau Allah sudah ridho, selesai ya urusan kita ya. Allah yang menggenggam hati-hati hambanya, Allah yang mengatur langit bumi dan seisinya. Kalau sudah ridho kepada kita, wah, Masya Allah gitu ya. Sehingga selanjutnya kita juga akan melihat bahwa eh, dalam kerangka berbaksi gitu ya kepada orang tua ini kita akan melihat bahwa tenaga, waktu, kemudian harta yang kita upayakan untuk berbakti kepada orang tua itu sebetulnya untuk kita sendiri gitu ya, kebaikannya untuk kita sendiri, untuk hari akhirat kelak gitu. Jadi nggak ada lagi kita eh, salim gitu ya. Kita misalnya ketemu dengan kakek neneknya anak-anak, kita salim itu sekedar salim gitu ya. Sebetulnya kita salim itu dalam kerangka, oh ini ibadah ya, ini ibadah untuk menjemput ridha Allah gitu ya. Eh, jadi semua yang kita lakukan berbuat ihsan kepada orang tua itu sebetulnya dalam kerangka untuk menjemput ridha Allah gitu. Dan bagaimana gitu kalau orang tua sudah meninggal, ini juga saatnya memberikan contoh kepada anak-anak, kita ajak untuk mendoakan gitu ya setiap hari. Ini untuk kakek nenek gitu ya, kita doakan hari ini. Ini sudah berdoa belum untuk kakek nenek gitu ya misalnya. Kemudian kita ajak juga menyambung silaturahmi dengan teman-teman karib almarhum maupun almarhumah. Kita ajak bertemu dengan saudara-saudara orang tua seperti itu. Ya, eh, sekian yang bisa saya sharing ya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak Teh Iva atas pemaparan materinya ya. Ini sangat menarik banget sama mengingatkan kembali buat diri kita sendiri ya, terutama terus ini juga tentang hak menjaga hak menjaga kepada orang lain itu hak kepada orang tua dan hak kerabat ya. Hak kepada orang tua ini merupakan jadi suatu kewajiban kita juga ya untuk kewajiban kita untuk menunaikan hak orang tua. Ini hak orang kalau kita tuh sama orang tua tuh kan paling dekat ya, tapi kayak kerasa lebih berat ya karena kadang-kadang kayak merasa terlalu dekat atau malah kita menjadi kayak menyepelekannya gitu. Padahal ini adalah bukti bahwa kita tuh dengan menjaga hak orang tua adalah kita tuh meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hubungan kita dengan ayah dan ibu bukan sekedar hubungan keluarga juga ya, tetapi juga untuk menjaga keridhaan Allah. Nah, bahkan dalam Islamnya sendiri juga berbuat baik kepada orang tua ini kedudukannya sangat tinggi dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Dengan itu kita juga diingatkan kembali oleh Teh Iva untuk mendoakan, menyambung silaturahmi dan memuliakan sahabat orang tua. Kadang kita suka lupa sama untuk memuliakan teman dekat orang tua kita, ternyata itu ada ya dalam ajaran Rasulullah. Lalu kita juga belajar bahwa berbakti bukan hanya dalam hal besar, tapi dalam hal-hal yang kecil melalui adab sehari-hari, seperti berbicara, bersikap, sehingga kesabaran kita menghadapi kekurangan-kekurangan orang tua. Lalu ada juga tentang hak kerabat. Ini orang-orang yang terikat dengan hubungan kerabat dan keturunannya ya. Kita dengan cara bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat dekat seperti kakek nenek, paman, tante, om. Nah, ini di zaman sekarang ini kayak angkatan saya ya yang milenial menuju generasi Z ini kadang suka udah mulai mager gitu ya untuk ketemu sama paman bibi mungkin karena ngerasa kayak mungkin udah tidak sefrekuensi misal kadang-kadang gitu kan ya. Padahal orang tua sendiri tuh kadang suka mengajak ayo kita ketemu paman bibi paman yang jauh bibi yang jauh
kadang tuh suka mager, tapi ternyata itu ada hikmah bahwa kita tuh ditanamkan bahwa silaturahmi itu penting ya, sebagai banyak manfaatnya untuk menyambungkan hubungan dengan Allah juga. Dengan teladan orang tua memberikan contoh bersilaturahmi, jadi itu mengingatkan lagi sebagai saya sudah menjadi orang tua, untuk memberikan contoh kelak kepada anak kita. Lalu cukup sekian ya dari pemaparan Teh Iva. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan mengenai hak menjaga orang lain terhadap hak orang tua dan hak kerabat. Bisa di chat atau langsung menyalakan on mic ya. Tidak ada kah? Ya ini semoga kita bisa mengingat kembali kan, dan kita tuh lihat diri kita lagi ya, kata Teifa, terlebih dahulu yang terlebih dahulu menjadi seorang anak ya, kitanya bagaimana dulu, kita berikan contoh dulu, teladan pada kepada anak, ntar anak bakal mengikuti apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi dengan berkata lemah lembut kepada orang tua, apalagi yang paling susah itu ini ya, berkata tidak ada kan seperti itu kayak kata sambungan, tapi itu emang tidak boleh dilakukan, dikatakan, karena itu ada dalam Al-Quran sendiri ya. Semoga kita bisa memberikan contoh kepada anak kita. Gitu. Tidak ada yang mau bertanya? Dicukupkan sekian. Oke, kita tutup saja teman-teman. Teteh-teteh Soleha, karena sudah waktunya sudah jam pukul 4 ya. Semoga kajian ini menjadi pengingat kita semua, dan terus berbakti kepada orang tua, kepada kerabat ya. Semoga dengan ini kita dapat jalan menuju keberkahan hidup dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutupkan saja ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dicukupkan sekian. Semoga ini menjadi bekal ilmu ya yang tiada hentinya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih Teh Iva telah memaparkan. Semoga ini menjadi amal jariah buat Teh Iva dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.